Masa jabatan penyelenggara pemilu periode sekarang akan berakhir pada 12 April mendatang, namun hingga kini belum juga dilakukan fit and proper test terhadap para calon anggota KPU Bawaslu. Wacana perpanjangan masa jabatan pun sempat muncul bersamaan dengan adanya desakan agar pemerintah mengeluarkan Perpu. Sementara itu ada juga wacana anggota penyelenggara pemilu dari perwakilan partai politik. Sejak diserahkan ke DPR pertengahan Februari lalu, para calon anggota KPU dan Bawaslu belum juga menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. Padahal masa tugas penyelenggara pemilu tersebut akan berakhir 12 April mendatang. Di sisi lain, ada desakan di parlemen agar pemerintah mengeluarkan Perpu untuk perpanjang masa kerja KPU dan Bawaslu periode sekarang. Hal itu muncul bersamaan dengan munculnya wacana masukkan perwakilan partai politik sebagai anggota penyelenggara pemilu. Ya, apakah bisa misalnya dilakukan 1, 2, atau 7 dulu dan sebagainya. Menurut saya ini juga bisa menjadi problematik, bisa rawan untuk dipersoalkan oleh masyarakat, bahkan digugat gitu ya. Kalau menunggu, memang menurut saya ada juga presidennya, di masa lalu juga pernah ada. Tentu membutuhkan Perpu, ya, pemerintah mengeluarkan Perpu untuk perpanjangan ini sampai masa terbentuknya undang-undang yang baru. Wacana memasukkan perwakilan partai politik dalam struktur komisioner KPU dan Bawaslu muncul setelah Pansus Rancangan Undang-Undang Pemilu melakukan kunjungan kerja ke Jerman dan Meksiko. Wacana ini pun menjadi perdebatan di tengah upaya pembenahan sistem pemilu agar lebih demokratis. Perlambahan ini karena implikasi dari serentaknya pemilihan umum, beban tugasnya semakin banyak, problematika yang diantisipasi akan menjadi lebih besar. Dengan menetapkan 2 tranche atau 2 kali seleksi. Seleksi yang pertama 7 orang, seleksi yang kedua 4 orang. Tapi ini belum final. Ini masih hasil diskusi dan kesepakatan di Pansus yang... Wacana anggota KPU berasal dari partai politik dinilai bertentangan dengan aturan yang ada. Sebab sebelumnya wacana itu sudah dimentahkan oleh putusan MK nomor 81 tahun 2011 yang menyatakan calon komisioner KPU harus bebas dari keanggotaan parpol selama 5 tahun. Sudah sempat diundangkan dan sudah sempat ada putusan MK nomor 81 tahun 2011. MK memutuskan kalau anggota partai politik ingin menjadi penyelenggara pemilu harus mundur setidaknya 5 tahun. Jadi harus ada jeda waktu 5 tahun itu. Ini sudah menjadi putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK itu sifatnya final dan mengikat. Artinya dia berlaku terus. Nah, keterlibatan perwakilan parpol pun pernah diterapkan pada pemilu 1999. Namun kualitas penyelenggaraannya kala itu disangsikan. Penegasan saya bahwa Indonesia pernah punya sejarah, punya KPU yang diisi oleh partai politik pada pemilu tahun 99. Dan Anda sudah tahu bagaimana pemilu 99. Terima kasih. Penyelenggara pemilu adalah gerbang utama terciptanya pemilu yang demokratis. Keterlibatan parpol dalam struktur penyelenggara pemilu dinilai memberi peluang adanya intervensi terhadap pemilu yang bersih. Agus Firmansyah, CNN Indonesia. Baru pada tanggal 3 April nanti, Komisi 2 DPR akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test pada nama-nama calon komisioner KPU dan Bawaslu, padahal nama-nama tersebut sudah diserahkan ke DPR sejak pertengahan Februari lalu. Di sisi lain, masa bakti komisioner KPU saat ini akan berakhir pada 12 April atau sekitar 2 minggu lagi. Benarkah sempat muncul wacana DPR untuk meminta pemerintah memperpanjang masa bakti komisioner KPU saat ini sambil menunggu Pansus RUU Pemilu menyelesaikan tugasnya dan masukkan unsur parpol dalam komisioner KPU mendatang? Kami akan membahasnya malam hari ini dengan Refli Harun, Akademisi Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada. Selamat malam Bang Refli. Ya, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Rufinus Hutauruk yang merupakan anggota Pansus RUU Pemilu DPR RI dari fraksi Hanura. Selamat malam Pak Rufinus, terima kasih sudah hadir. Dan Widodo Sigit Pujianto yang merupakan Kabiro Hukum Kemendagri. Selamat malam Pak Sigit, terima kasih sudah hadir. Saya akan ke Pak Rufinus terlebih dahulu. Jadi tanggal 3 ini sudah fix akan ada fit and proper test untuk KPU? Sudah fix. KPU dan Bawaslu atau KPU saja Pak? KPU dan Bawaslu. Jadi kemarin di dalam internal kita hampir seluruh fraksi menyetujui ya bahwa tanggal hampir seluruh 3, ya, bukan seluruhnya ya? Ya, itu kesimpulan dari rapat internal kemarin kita sampai malam dan dengan mendengar berbagai pandangan dari berbagai fraksi kita memutuskan di dalam agenda itu bahwa tanggal 3, 4, 5 itu akan dilakukan fit and proper terhadap Bawaslu maupun KPU. Apa Pak yang membuat sebenarnya lama dari pertengahan Februari diserahkan dari pemerintah, Presiden dalam hal ini,
kemudian baru tanggal 3 ini baru bisa akan dilakukan fit and proper? Sebenarnya sih tidak ada yang mendesak ya, tidak ada yang terlalu dominan untuk karakteristik yang dominan untuk bisa mengatakan itu ditunda. Karena bagaimanapun partai ini kan punya kepentingan, itu tidak bisa kita elakkan gitu loh. Jadi praksi-praksi dengan pemerintah ini kan mempunyai gendang yang berbeda dalam konteks kepemiluan ini, khususnya yang menyangkut masalah keanggotaan KPU, yang ditengarai kan ada berbagai fraksi menengarai, ada proses seleksi ini yang tidak benar. Oh, satu catatan, satu kendala itu iya. gitu Pak ya? Proses seleksi yang tidak benar, kurang benar begitu? Ya, baik itu panselnya sendiri, yang disebut ada seseorang itu digaji oleh negara. Jadi kalau digaji oleh negara, apakah dia mewakili pemerintah atau dia mewakili masyarakat? Oh, independen. Itu yang menjadi perdebatan salah satu. Siapa Pak sebenarnya salah satu itu Pak? Yang disebutkan itu Ibu Valina Singka. Karena bagaimanapun dia masih menjadi anggota DKPP, kan begitu. Nah, iya. Karena proses penyelenggaraan pemilu itu kan ada 3 wadah. KPU, Bawaslu maupun DKPP. Kalau dia mengadili dirinya sendiri, mengangkat dirinya sendiri, nah ini kira-kira seperti apa? Kurang lebih itulah yang beredar. Saat ini aktif DKPP, tapi menjadi pansel itu yang dianggap tidak pas begitu ya? Ya, oleh berbagai fraksi. Tapi apalagi dia dibayar oleh negara, kan kurang lebih itu. Yang mengangkat Ibu Valina ini siapa? Ya tentu pemerintah. Nah, dalam hal ini mungkin Kemendagri bisa menjawab terlebih dahulu sebelum lebih jauh. Iya, terima kasih. Jadi sebetulnya perintahnya itu sesuai dengan amanat undang-undang. Jadi harus dibentuk pansel karena tugas KPU mau berakhir. Pansel itu sesuai dengan perintahnya Presiden itu. Kemudian ada kurang lebih 11. Tahapan-tahapannya juga mengikuti sebagaimana yang kita lakukan. Artinya kalau memang ada dari masyarakat komplain terhadap hal-hal siapapun yang mau diangkat di situ, ada mestinya disilahkan untuk tidak pas, kan mestinya begitu. Nah, saya berkeyakinan kami dari pihak pemerintah atau Kementerian Dalam Negeri bahwa tahapan-tahapan sudah dipenuhi dan kita sudah menghasilkan calon-calon KPU dan Bawaslu itu yang akhirnya sudah kita kirimkan kepada Dewan. Itu untuk yang hasil seleksi dan proses seleksinya. Betul, untuk nama Ibu Valina Singka sendiri bagaimana? Jadi ceritanya jawaban dari pemerintah. Jawaban pemerintah gitu, itu sudah ikutin tahapan-tahapan dan saat itu kita firm dalam artian tidak ada komplain saat itu. Waktu proses itu kita kan terbuka seleksinya. Kan kira-kira begitu. Kita ini sekarang seleksi tim pansel ini ya? Iya, seleksi tim pansel itu tadi. Jadi kita sudah terbuka. Seleksi oleh tim pansel. Untuk menentukan calon KPU-nya. Kira-kira begitu. Bagaimana Pak Rufinus? Ya, jadi yang dipersoalkan oleh teman-teman di fraksi itu bukan sekedar proses tahapan penyeleksian anggota calon nama KPU ya, tapi jadi penyeleksinya. Penyeleksinya yang dipersoalkan salah satu diantaranya apakah ini independen atau tidak. Nah, tapi kan kita harus lihat ada gendang yang lebih besar yang harus kita selesaikan proses ini kan gitu. Bahwa itu mengemuka di dalam rapat, ya kita harus akui mengemuka. Tapi pada akhirnya semua orang paham. Teman-teman di komisi itu semua paham gitu loh. Dan perlu kita garis bawahi, Komisi 2 itu baru dapat perintah dari Bamus itu baru minggu yang lalu. Gitu, baru minggu lalu nih Komisi 2 baru kerja. Karena memang Bamus memutuskan itu memberikan. Itu tidak bisa aktif pimpinan Komisi 2 misalnya mendesak untuk Bamus segera memproses itu. Karena kan pertengahan Februari sudah diberikan. Justru setelah kita tanya udah sampai sejauh mana baru turun ini surat ke Komisi 2 perintah untuk melakukan proses ini gitu loh. Jadi Komisi 2 sebenarnya tidak ada masalah, baru bekerja beberapa hari. Jadi mungkin saja yang menahan Bamusnya? Kita tidak bisa katakan Bamus ya, karena kita masih baru kemarin reses kan. Ini proses ini kan di tengah-tengah reses. Iya gitu. Jadi saya pikir tidak perlu diperdebatkan hal-hal yang seperti itu. Bagaimana kinerja ini bisa selesai sebelum tanggal 12. Dan kami berkeyakinan dan sudah memutuskan kemarin maksimal tanggal 6 itu sudah masuk di paripurna. Jadi tidak ada. Jadi bukan sengaja memang dibuat mepet karena RUU kan sempat muncul itu Pak Rufinus bahwa RUU pemilunya belum kelar, nanti kalau kemudian RUU pemilunya hasil revisinya itu berbeda dengan apa yang sudah dilakukan seleksi menjadi masalah baru seperti yang nanti kita akan dengarkan bersama apa yang disebutkan oleh Pak Fadlizon. Ya, jadi begini,
bahwa ini mengemuka. Kita pengen sebenarnya proses penyelenggara pemilu ini di 2019 ini jangan hanya di 2019. Kalau bisa undang-undang ini panjang. Kalau bisa seumur hidup kan gitu. Nah, that's why kita berangkat, ada yang berangkat ke Meksiko, ada yang berangkat ke Jerman untuk belanja masalah. Belanja karakteristik yang dominan yang bisa kita masukin apa-apa saja dalam proses pembuatan undang-undang ini. Nah, termasuk e-voting, termasuk diantaranya memasukkan parpol ke dalam macam-macam. KPU. Sangat ada 30 konten itu. Jadi bukan hanya masalah e-voting aja, masalah persidangan umpamanya. Kemarin kita sudah putuskan dengan pemerintah, disepakati usulan saya kebetulan. Bagaimana kita membentuk proses peradilan ini supaya tidak terlalu panjang. Makanya saya usulkan kemarin di Pansus, walaupun secara tertutup, saya usulkan bagaimana kalau ini proses ini di tingkat pertama saja. Alasan saya banyak. Jadi umpamanya Mahkamah Konstitusi selama ini kan single. Nggak ada yang komplain. Nah kalau kita masuk di PN, kemudian di PT Tun, terus ke Mahkamah Agung PK, sementara waktu proses sudah berjalan. Ya kan pendek. Ya. Itu persoalannya gitu. Intinya Komisi 2 atau Pansus RUU Pemilu mau membuat undang-undang yang komprehensif tidak hanya untuk 2019 begitu. Tapi kemudian masalah seleksi KPU itu bukan masalah Komisi 2 yang menunda-nunda begitu intinya. Bukan. Begitu, jadi ya, sebenarnya proses ini berjalan normal. Bahwa setiap fraksi kita harus dengarkan wajib hukumnya. Pemerintah harus kita dengarkan wajib hukumnya. Masyarakat kita dengarkan wajib hukumnya. Nah ini kan harus kita goreng, harus kita buat ramuan ini supaya bagaimana pasal per pasal ini tidak ada yang tabrakan antara yang satu dengan yang lain. Contohnya, katakanlah tadi KPU, ya kan? Ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks ini, itu loh. Nah ini kita harus lihat bahwa ada wacana yang terbalik dengan ini, monggo silakan kita bahas. Dengan berbagai alasan-alasan akademis, alasan-alasan sosiologis dan segala macam kita bahas itu. Nah tapi at the end kemarin kita sepakati, hampir semua fraksi menyetujui bahwa tanggal 3, 4, 5 itu menjadi suatu waktu untuk dilakukan. Tanggal 3, 4, 5 itu menjadi proses fit and proper untuk seluruh anggota KPU pun Bawaslu gitu. Oke. Baik, sebelum saya ke Bang Refli, kita akan dengarkan terlebih dahulu pendapat dari Wakil Ketua DPR Fadlison terkait dengan wacana perpanjangan anggota KPU atau masa bakti waktu kerja dari komisioner KPU saat ini. Apakah bisa misalnya dilakukan 1, 2 atau 7 dulu dan sebagainya. Menurut saya ini juga bisa menjadi problematik, bisa rawan untuk dipersoalkan oleh masyarakat bahkan digugat gitu ya. Kalau menunggu memang menurut saya ada juga presidennya, di masa lalu juga pernah ada. Tentu membutuhkan perpu ya, pemerintah mengeluarkan perpu untuk perpanjangan ini sampai masa terbentuknya undang-undang yang baru. Kekhawatiran akan adanya proses seleksi tanggal 3, 4, 5 nanti itu rawan digugat karena atau dipermasalahkan begitu oleh masyarakat, akan lebih baik gitu kalau tidak salah tadi saya coba menangkapnya diperpanjang karena presidennya juga pernah ada, tentu saja dengan perpu memperpanjang KPU itu. Pandangannya seperti apa? Sebenarnya kan yang bermasalah itu kalau kemudian tidak diproses ya, karena kan deadline-nya 12 April. Jadi kalau misalnya anggota KPU belum terpilih sampai tanggal 12 April, kan kemudian orang mempertanyakan legitimasi anggota KPU dan Bawaslu yang masa jabatannya habis. Dan kita tahu bahwa sekarang kan masih ada sidang-sidang pilkada ya di Mahkamah Konstitusi, dan kita tahu bahwa baik KPU maupun Bawaslu itu didengarkan keterangannya di sidang-sidang tersebut. Nah, tetapi saya kira masalah sudah selesai ketika sudah ada kesepakatan untuk fit and proper test 3, 4, dan 5 April. Itu tidak masalah ya? Nah, tidak masalah. Justru itu yang tidak masalahnya. Masalah kalau seandainya fit and proper test di atas tanggal 12. Tanggal 12, karena masa akhir 12 berakhirnya. Nah, karena itu menurut saya ya sudah 3, 4, 5 itu fit and proper test sebaik-baiknya dan kemudian dipilih dari yang sudah diajukan ya. Terlepas dari kontroversi misalnya ada gugatan, ada pertanyaan terhadap pansel atau timsel, yaitu soal dinamika ya. Saya sih sebenarnya termasuk orang yang waktu itu mempermasalahkan kenapa misalnya Bu Valina Singka itu dimasukkan kepada timsel. Karena kan yang bersangkutan kan masih menjadi anggota DKPP yang aktif ya. Kan aneh tuh kalau misalnya
karena anggota DKPP itu sendiri kan ada perwakilan KPU dan Bawaslu. Sebenarnya siapa yang berhak memasukkan itu siapa sih untuk Presiden kan? Presiden ya? Kan presiden yang menetapkan itu semua, cuma pasokannya dari Kementerian Dalam Negeri biasanya. itu dia. Kan Nanti kita Kementerian Dalam Negeri itu kan masukkan ke Setnek. Lalu kemudian Setnek ya mungkin kemudian mempertimbangkan 1-2 nama. Lalu kemudian nama-nama itu dimasukkan ke presiden. Lalu presiden juga yang kemudian memilih siapa ketuanya kan biasanya begitu. Nah, saya termasuk surprise dan heran pada waktu itu. Kok seperti tidak ada orang lain saja begitu. Harus memasukkan orang yang sebenarnya masih bekerja di Proses lembaga penyelenggaraan kepemiluan, pemilu. ya kan? Karena ada konflik of interest. Ini begini, konflik of interestnya adalah kita tahu di DKPP itu kan terdiri dari anggota-anggota Bawaslu dan anggota KPU. Jadi ada anggota KPU, ada perwakilan anggota Bawaslu. Dan kita tahu bahwa seluruh anggota KPU dan seluruh anggota Bawaslu itu ikut tes lagi, ikut seleksi lagi. Nah, disitulah kemudian sebenarnya ada wacana seperti itu. Dan saya pribadi sudah sebenarnya kita ada diskusi menyampaikan keberatan itu kepada Setnek ya. Saya kebetulan kenal ya dengan orang-orang Setnek. Tetapi justru jawabannya adalah justru bagus katanya. Dengan pengalaman Bu Falina kan bisa mengetahui itu bagaimana kinerja KPU dan Bawaslu selama ini karena dia di KPP dan berada di dalam begitu ya. Menurut saya mungkin next ya. Saya kira mereka yang lagi aktif, baik itu KPU, Bawaslu maupun DKPP, jangan dijadikan tim sel harusnya. Pak Sigit, Saya ingin sedikit tapi no big deal itu ya. Tapi no big deal. Itu no big deal tuh. Ya, maksud saya begini. Nanti digugat permasalahan-masalah kan. Ya, kan kalau digugat itu biasa saja, saya kira. Tapi maksud saya, ini kan kita untuk pembelajaran ke depan. Cuma kan yang paling lebih besar daripada hanya soal ini adalah bagaimana kemudian memenuhi deadline ya sebelum tanggal 12 sudah. Tapi itu sempat menjadi masalah sehingga menjadi protes dari Komisi 2 begitu kan Pak? Itu faktanya masalahnya kemudian menjadi mepet tanggal. Saya kira kan kita harus membaca something behind the lines ya kan. Kalaupun tidak ada masalah Bu Falina, kalau ada fraksi-fraksi berkepentingan itu cari yang lain nanti. Kalau toh bukan Bu Falina bisa jadi nanti ditanya lagi kan begitu. Tapi menurut saya ini jangan disepelekan. Tapi kalau misalkan satu orang saja, saya yakin tidak akan bisa mempengaruhi misalkan si A mau dijadikan. Tapi waktu itu di Kemendagri sendiri sempat mempermasalahkan juga tidak? Kalau masukannya dari Setnek seperti itu? Enggak, kita ini melihat secara clear. Dalam artian masing-masing itu 11 anggota itu mempunyai kapabilitas masing-masing, kemampuan yang tidak diragukan bidang ini. Itu saja, enggak ada begini. Tapi kalau yang soal masih aktif di DKPP itu? Justru itu tadi saya sependapat dengan memang waktu itu juga disampaikan ini dengan Bu Falina, kita setuju karena dia pengalamannya ada untuk memberikan masukan terkait dengan ini. Kalau kita coba deh, misalkan kita ambil Grace semua pure kan gitu, tidak ada pengalaman juga nanti nanyanya itu sejauh mana kira-kira gitu. Mendalinya itu saya yakin nggak tajam. Jadi sebenarnya ini masalah etika. Tadi udah dijelaskan ya kan. Jadi dan juga jangan dipikir bahwa hanya Bu Falina saja paham. No big deal, tidak boleh sepelekan. Tapi kalau mendengar jawaban Pak Sigit tadi sebenarnya ini yang diambil justru pengalaman. Artinya ke depannya mungkin seperti itu. Kalau memang besok mau dibikin begitu nggak masalah. Kita juga setuju nanti ke depan. Harus segini, nggak masalah. Ya maksudnya gini, DPR itu sebenarnya sangat proporsional di dalam melihat persoalan ini. Jadi bukan ujuk-ujuk begitu masuk. Tapi saya ingin menggarisbawahi dulu tadi masalah Perpu ya. Perpu itu tidak boleh kita samakan pada saat SBY mengeluarkan Perpu dalam konteks perpanjangan anggota KPU, komisioner KPU dengan yang sekarang. Mengapa? Pada saat itu Bang Rafli, Perpu yang dikeluarkan maksud saya gini. Perpu yang dikeluarkan SBY pada saat itu adalah Perpu di mana Ampres belum turun. Nah, itu sangat jauh, jadi sangat jauh kondisinya. Enggak, kondisi hukumnya sangat berbeda gitu. Jadi boleh-boleh saja. Nah, sekarang kan ini Ampres sudah turun, kita harus eksekusi, tidak ada jalan keluar lain. Ini yang harus kita garis bawah. Dan barang itu artinya calon-calon sudah dikirimkan kepada DPR, tinggal DPR seleksi. Kalau cocok panggil, gak cocok. Masalahnya DPR sempat mempermasalahkan itu tadi. Hasil dalam RDP dengan Sesnek pun kita udah pertanyakan itu, tapi no reply. Oke, nah, kita sudah bergabung juga dengan Pak Hamdi Muluk, salah satu yang masuk dalam tim pansel ya begitu ya di pansel KPU. Selamat malam, Prof. Hamdi.
Selamat malam, Baik. Mas Indra. Baik, Prof. Hamdi, nanti kita akan, tadi Prof. Hamdi saya yakin sudah mendengarkan juga banyak penjelasan tentang nama Bu Valina Singka ini, Prof. Hamdi. Tapi kita akan ulas setelah jeda terlebih dahulu ya, Prof. Hamdi. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Jika kita runut sejumlah masalah, kenapa kemudian masyarakat mempertanyakan baru saat ini atau baru tanggal 3 nanti Komisi 2 akan melakukan fit and proper test terhadap calon anggota atau komisioner KPU periode selanjutnya begitu, karena 12 April sudah selesai. Salah satu masalahnya, memang kita masih membahas salah satu masalahnya, yaitu beberapa fraksi sempat mempermasalahkan terkait hasil dan proses dari kinerja pansel KPU. Sekarang saya akan tanyakan langsung kepada Prof. Hamdi Muluk. Prof. Hamdi, mungkin Anda sudah mendengar berbagai perbincangan di sebelumnya, segmen sebelumnya tadi. Ada tanggapan dari pansel tentang hal ini? Kritik yang dialamatkan terhadap pansel KPU? Ya, saya tidak mendengar semua pembicaraan sebelumnya. Tapi yang sempat saya dengar tadi dipermasalahkan soal Ibu Valina. Iya. Bagi kita pansel, kita akan menerima kepres dari presiden, ya, dan kita akan menjalankan sebaik mungkin mandat dari kepres itu, ya. Kalau misalnya ada keberatan soal Ibu Valina itu, seharusnya dipersoalkan di awal. pada waktu kepres itu turun di awal. Nah sekarang kan kita sudah berproses. Nah kita di dalam pansel, cara kita profesional saja, ya. Jadi semua apa yang dituntut oleh undang-undang itu, bahwa kita dituntut untuk mencari komisioner KPU dan Bawaslu yang mempunyai integritas, ya, kompetensi di bidangnya, ya, independen, ya, dan seterusnya itu yang diamankan undang-undang, kita jabarkan dalam prosedur seleksi. Dia ada tahap pertama, ya, seleksi berkas, ya. Tahap kedua ada seleksi tes psikologi dan kesehatan. Terakhir ada wawancara. Dan itu semua metode-metode seleksi yang sudah standar yang kita terapkan. Dan semua data kita jebreng di meja begitu. Dan kita teliti satu-satu, kita hitung satu-satu. Semua parameter kita jajarkan dan kita cari yang terbaik, dan kita tidak pernah mempersoalkan apakah ini dia sebelumnya incumbent artinya menjabat, apapun yang tidak menjabat kita perlakukan sama semua. Ya, jadi kita hanya berdasarkan skor kita urut, dan itu yang menurut kita yang terbaik berdasarkan semua parameter yang kita hasilkan. Begitu saja. Baik. Pak Rufinus, ada tanggapan. Jadi sudah dijelaskan prosesnya di luar nama Bu Valina tadi, ada penjelasan juga bahwa prosesnya sudah sangat prosedural, tahapan-tahapan profesional sudah dilalui juga. Jadi misalnya kalau ada incumbent dari KPU sekarang kemudian yang lolos lagi begitu, kemudian atau kan mungkin dari Bawaslu ada yang tidak lolos sama sekali misalnya, itu sudah melalui scoring yang ketat tadi. Dia memang anggota pansel ya pasti ngomong seperti itu, nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan itu. Kan bukan kewenangan beliau untuk merekrut kembali. Tim seleksi kan oleh presiden. Nah yang kita persoalkan itu kan mengemuka bukan karena DPR. Masyarakat juga menilai. Apa sih dan bagaimana sih pansel prosesnya ini. Kalau tadi dikatakan udahlah independen, oke. Sekarang kita coba pertanyakan. Apakah pansel ini melakukan menjustifikasi kinerja selama ini yang dilakukan oleh incumbent KPU yang lolos. Contoh, sebelum terjadi ini berbagai kasus di Papua, berbagai kasus di Aceh, untuk konten yang sama, ya kan? Tetapi mereka tidak bisa kerja. Saya sendiri yang sudah tinggal di satu daerah, ya, saya katakan kemarin saya itu sampai lapor kepada Ketua Bawaslu bahwa saya tidak masuk di dalam DPT. Aneh ini. Jadi saya coba jelaskan ini di dalam sidang
bahwa banyak kinerja KPU yang lolos ini, apakah ini masuk justifikasi? Itu yang pertama. Kemudian menjadi tanda tanya kalau seandainya orang-orang yang capable selama ini kami anggap ya dalam RDP di Komisi 2, satu pun orang Bawaslu yang jago-jago, yang pinter-pinter, gak ada yang lulus, masa sih? Ini aneh. Nah, yang mengemuka adalah ternyata ada satu konten di mana pelaksana undang-undang dalam hal ini KPU diharuskan untuk men-JR satu klausul agar klausul ini dihapus. Apa Pak itu? Supaya tidak perlu KPU melakukan dialog dengan DPR dalam hal apapun. Jadi dia benar mandiri gitu loh. Ini kan bahaya ini. Bagaimana kita membentuk KPU? Nah itu yang ketiga. Waktu kita membahas kemarin di Pansus RUU Jadi maksudnya konsepnya itu KPU tidak perlu berkonsultasi dengan DPR? Itu salah satu dalam konteks. konteks membuat aturan. Dalam membuat aturan. Ya kan ini kan oleh undang-undang diharuskan itu. Nah, itu kan bisa dituliskan di dalam norma undang-undang. Sudah. Iya, kan artinya itu saja. Tidak perlu bermasalahkan. Ini gini. Ya, ini kalau syarat kalau tidak di-JR, maka orang ini tidak lulus. Ini yang mengemuka, Pak. Nah, yang ketiga, ada waktu kemarin kita membahas pasal 143 RUU penyelenggara pemilu mengemuka. Ada satu undang-undang yang ditabrak oleh PKPU, tetapi kok ini orang dilulusin. Jadi saya meragukan hasil pansel ini. Jadi bukan saya ya, teman-teman itu meragukan. Pak Rufinus termasuk yang meragukan juga nggak? Ya wajar dong. Panselnya aja sudah mengemuka demikian, konten prosesnya. Yang diuji itu apa aja, kita kan bisa melihat. Kita sekalian juga untuk mengevaluasi hasil kerja seleksi untuk pansel KPU ini sebenarnya juga. Pak Sigit mungkin Anda punya jawabannya tadi. Nah, jadi gini, sudahlah yang pansel itu sudah bekerja sekarang. Nah, ini tinggal kita tunggu saja 3, 4, 5. Artinya fit and proper yang akan dilakukan oleh DPR. Kira-kira begitu saja. Kalau yang ke belakang-belakang ini tidak perlu dikoreksi, Pak? Enggak, itu debatnya cukup. Kalau saya firm saja apa yang dihasilkan oleh pansel dengan apa itu latar belakang, kita juga cross check kemana-mana integritas yang bersangkutan 11 orang ini nggak diragukan. Kita firm. Enggak, jadi gini, pemerintah mengakui nggak ada etika yang ditabrak manakala pansel itu dibentuk oleh presiden, di mana orang-orangnya terdiri dari orang yang masih aktif menjabat di itu aja. Ini masalah etika kok. Kita tidak perlu debat dan Komisi 2 DPR sudah menerima keadaan itu. Untuk apa? Supaya tidak mempermalukan pemerintah. Gitu loh. Baik, saya ke Prof Hamdi lagi. Prof Hamdi ada tanggapan, Prof Hamdi? Sini kan disuruh nanggapin. Ya, kembali ke Prof Hamdi dulu, pribadi pansel. Saya kira kalau soal tafsir hukum tentang perdebatan tentang masuk Ibu Falina di tim itu, saya tidak terlalu punya kewenangan untuk mengomentari. Ya, memang mungkin ada yang persoalkan. Soal proses seleksinya yang tadi sempat disebutkan Pak Rufinus, begini, ada kita kerja di pansel itu ada 11 orang dan Ibu Falina hanya ada salah satu dari 11 itu. Dan semua keputusan itu kita lakukan secara profesional, kita hitung angka demi angka. Jadi tidak benar tadi pendapat Pak siapa tadi yang DPR ya? Pak Rufinus ya. Ya, Pak Rufinus bahwa satu pertanyaan tadi tentang bagaimana pendapat para pelamar tentang KPU tidak perlu konsultasi. Proses itu kan kita tanyakan untuk menanya pendapatnya dan itu kita menilai bagaimana dia menyikapi persoalan independensi itu. Ya, jadi itu hanya salah satu pertanyaan dan sekian butir item dari banyak item yang lain. Kita punya banyak data, punya data KPK, kita punya data BIN, kita punya data tracking dari penggiat pemilu, kita punya semua data kita kumpulin satu meja. Semua data, semua kita hitung. Tapi ada pertanyaan tentang itu memang ya, Pak Hamdi ya? Kita tanyakan ke setiap. Jadi betul saya garis bawahi, setiap peserta kita tanyakan pertanyaan yang sama. Dan benarkah kalau yang menjawab tidak perlu adanya konsultasi KPU dengan DPR itu yang diluluskan? Tidak ada sama sekali. Kita berdasarkan overall score. Jadi semua skor, ya biasanya yang paling kita
kita tidak bisa maaf. Biasanya adalah persoalan catatan integritas. Jadi kalau ada kasus-kasus tertentu yang kita dapat datanya dan itu valid, nah memang kita langsung minus skornya. Nah jadi itu sudah ranking terbaik dari pelamar dari sekian yang masuk itu. Ya, jadi kalau kita sih tidak terlalu persoalkan apakah Ibu Valina itu bisa dipersoalkan secara etika gitu ya. Itu kan kita terima perpresnya udah begitu ya, udah kita jalankan saja. Ya, baik, Bang Refli, Anda bisa menanggapi tadi beberapa hal soal nama-nama yang dikritis oleh Pak Rufinus tadi atau beberapa fraksi yang lain misalnya yang lolos di calon anggota KPU yang akan di fit and proper nanti begitu ya. Nama-nama incumbent KPU sekarang hampir semuanya ya kalau tidak salah. Ya memang begini Bawaslu ya. Yang tidak ada ini adalah satupun fakta yang tidak bisa kita pungkiri ya. Biasanya kalau unsur civil society yang terlalu independen kadang-kadang memang berseberangan jalan dengan DPR ya. Jadi preferensi tim sel yang independen barangkali berbeda dengan preferensi DPR ya. Itu satu soal. Soal yang kedua menurut saya memang ke depan tuh kita harus betul-betul bisa mendefinisikan yang dimaksud dengan tim sel independen itu apa. Karena kita bilang tim sel independen dan lain sebagainya, tapi kita tidak punya definisi ya. Nah, harusnya nanti undang-undang itu mendefinisikan. Sebagai contoh misalnya, apakah pejabat aktif itu bisa dikategorikan sebagai anggota tim sel juga? Kan kita lihat di beberapa anggota pansel itu sering sekali kadang-kadang staf khusus menteri, pansel apapun ini ya, pansel apapun, kadang-kadang dirjen ikut menjadi anggota juga, lalu kemudian anggota-anggota komisi atau lembaga lain. Nah, apa yang dikatakan sebagai tim sel independen itu perlu juga kita definisikan, karena jangan sampai kemudian presiden sudah kehilangan otoritas karena menyerahkannya kepada pansel, ternyata pansel yang dibentuk pun sesungguhnya terdiri dari misalnya bagian dari pemerintahan juga. Nah ini kan tidak tercapai. Di mana begitu ya? Tidak tercapai independensinya. Tetapi itu bukan sekali lagi bukan kesalahan Prof Hamdi Muluk, karena Prof Hamdi hanya terima kepres saja ya. Tetapi undang-undang harus mendefinisikan itu secara persis ya, seperti apa. Sehingga syarat untuk menjadi tim sel dan pansel itu juga sesuatu yang memang didefinisikan. Tapi terus terang, saya kok bahkan berpikir mungkin ke depan penunjukan pejabat publik itu tidak usahlah pakai tim sel dan pansel. Apalagi begitu ya, langsung aja. Maksud saya begini. Bagaimana prosesnya? Prosesnya itu pertama prinsip transparan, ya, partisipatif, akuntabel itu harus tetap dijalankan. Tetapi kita harus mempermudah syarat ini. Misalnya dengan semacam talent scouting, ya. Misalnya presiden, contoh misalnya yang paling gampang. Kita harus menaati yang namanya pejabat-pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Masa kita tidak percaya presiden yang dipilih? Masa kita tidak percaya sama DPR yang dipilih? Nah, tetapi kita kan tidak boleh membiarkan satu kekuasaan itu berjalan sendiri. Makanya ada yang namanya check and balances. Menurut saya kalau misalnya nanti besok-besok pemilihan anggota KPU dan Bawaslu, menurut saya silakan presiden saja menominasikan misalnya 7 nama. 7 nama itu diajukan ke DPR. Jadi langsung saja ya? Iya, DPR melakukan fit and proper test. Tapi yang jangan lupa adalah scrutinize mengenai track record. Jadi harus ada jeda waktu bagi masyarakat untuk memberikan masukan. Saya membayangkan misal ya, ini mohon maaf, saya membayangkan kalau misalnya presiden menominasikan Prof Ramlan Surbakti, Prof Hamdi Muluk sebagai anggota KPU, kan enggak juga orang akan menolak. Kalau kita lihat kualitas pansel justru lebih hebat dibandingkan kualitas calon-calon anggota KPU dan Bawaslu. Kenapa enggak mereka saja yang dijadikan anggota KPU dan Bawaslu? Tapi dengan model pemilihan begini ya harus mendaftar, saya yakin akibatnya pertama waktu terbuang, dana terbuang, dan akhirnya job seeker yang kemudian mendaftar itu begitu. Nah, jadi saya coba nambah gini, Bang Rafli. Saya ingin kalau kita bicara lembaga, komisioner dengan kesekjenan ini kan harusnya satu. Ini bayangan aja, di KPU ini kesekjenan ini pegawai negeri. Yang di assessment oleh ASN. Ya kan? Ini lucu ini. Padahal ini antara sekjen dan ketua ini kan duit tunggal. Ini yang carut marutnya harus dilihat. Jadi jangan hanya lihat
bahwa hanya komisioner yang dipersoalkan. Tidak. Enggak, mohon maaf, sekarang saya potong. DPR kan juga gitu. Kesekjenannya kan PNS. Nah, ini harus dirapikan. Kalau gitu, kedepannya kan gitu, toh? Nah, ini harus gitu. dirapikan. Dari gitu dulu, loh. oke, kalau perbaikan ke depan nanti kita pikir. Kan gitu, toh? DPR-nya dipilih, kesekjenannya PNS. Kenapa tunduk ke ASN? Loh, makanya elemen independen itu dua mestinya. Pertama dari sisi finansial, ya. Artinya anggaran itu independen. Kedua dari sisi staffing, kepegawaian. Nah, kita ini memang lembaga-lembaga independen, bahkan lembaga dalam ranah trias politika, DPR, MA, MK, dan kemudian Presiden, itu memang eksekutifnya ya dibawa ke presidenan semua. Jadi kesekjenan DPR, juga pegawai negeri. Karena itu ini mohon maaf nih, kadang-kadang misalnya staf di, saya contohkan kesekjenan DPD saja, itu lebih tunduk pada sekjen daripada pada anggota DPD. Karena sekjen itu menentukan nasib dia, jabatan dia, tapi anggota DPD enggak. Baik, nanti kita akan kembali lagi, kembali ke pokok permasalahannya ya, tentang fit and proper rencananya, apakah memang akan ada mekanismenya akan seperti apa, apakah akan langsung dipilih 7 ataukah 1, 2 dan akan kemudian menyesuaikan undang-undang pemilu yang masih dalam proses revisi hingga saat ini. Kami masih akan mengulasnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Baik, kita sekarang akan coba maju ya, diskusinya akan melihat bagaimana nanti pada tanggal 3, 4, 5, prosesnya itu apakah langsung akan memilih ketujuhnya itu, atau bagaimana Pak? Nah, jadi kalau saya ditanya, saya lebih cenderung memilih sekaligus 7. Untuk memaknai yang diatur di dalam undang-undang. Nah, hanya persoalannya apakah yang 7 ini memang masuk di kriteria di fraksi saya, itu pertanyaan lebih lanjut. Kalau jadi tadi itu statement pribadi Pak ya? Iya, enggak. Pandangan pribadi, harus 7. Fraksi kami kalau bisa memilih 7. Dengan syarat semua konten, semua verifikasi ini dilalui apa yang sudah dibuat oleh fraksi kami gitu. Nah, ada pilihan yang kedua. Kami sudah berdiskusi dengan pemerintah dan pemerintah juga setuju kalau pemilihan ini saya garis bawahi. Pemerintah sudah menyetujui di dalam rapat kami, rapat kerja terbatas, jika dari 14 orang itu yang bisa dipilih satu saja pun nggak ada masalah. Kalau ini bisa dipilih sikap dari Pak Menteri nih. Nah, kalau memang yang lulus cuma 1 orang aja, ya monggo. Yang penting ada. Gitu loh. Nah, selanjutnya akan fit and proper lagi berarti? Ya bisa saja. Karena Pak Menteri bilang masih banyak, ada 600 stok. Begitu sikap Pak Menteri. Gitu loh. Jadi nggak ada masalah ini. Yang penting jangan sampai ada kekosongan di dalam struktur. Itu intinya sebenarnya. Tapi fraksi kami melihat apa tidak bagus-bagus nih orang-orang dipilih tim sel yang ini. Sudah 14 kan gitu ini, yang 14 disodorkan kita ya? lihat di tanggal 3, 4, 5 itu kita lihat gitu loh. Kita sampaikan gambarannya dulu. Jadi intinya pansel ini sudah menyerahkan melalui presiden ya, dari Presiden menyerahkan ke DPR ya, begitu ya, menyerahkan presiden secara sudah menjadi ini, domainnya DPR. DPR jadi, mau ada 14 nama untuk calon KPU dan ada 10 nama untuk calon Bawaslu begitu ya. Jadi sementara yang sekarang yang akan dicari itu sebenarnya ada 7 untuk KPU, 5 untuk Bawaslu begitu. Tapi kalau tadi saya dalam kondisi seperti ini Bang Refli, hanya nemu 1 yang sesuai kriteria. Kan artinya tanggal 12 nanti yang diganti harus 7 sebenarnya. Saya sebenarnya ya mengusulkan cara untuk memilih kalau boleh ya. Jadi selama ini kan pemilihan itu adalah mereka melakukan fit and proper test dan pada hari terakhir mungkin nanti tanggal 5 itu sore-sore atau malam-malam lo bahas ini lo bahas ini ya kan. Lobby itu kemudian akan dipilih 7 orang dengan cara bahwa setiap anggota Komisi 2 itu nuliskan 7 nama dan biasanya 7 nama itu kan sudah ada ininya ya, belakang panggungnya nih cocok-cocokan nih Hanura yang mana, ini yang mana dan lain sebagainya. Cara seperti itu menurut saya kadang-kadang tidak mendapatkan orang yang terbaik. Karena yang terjadi adalah akhirnya ini tentu tidak sah kepentingan partai politik itu bermain, tetapi kan
alangkah baiknya lembaga-lembaga seperti KPU dan Bawaslu diisi memang oleh calon yang terbaik. Jadi kalau misalnya bayangan saya 14 calon anggota KPU itu haruslah ranking 1 dan 7 yang terbaik dalam fit and proper test. Nah, caranya begini. Kalau yang selama ini bagaimana tadi, Bang? Jadi selama Lobby. ini mereka 14 orang fit and proper test dan kadang-kadang beberapa anggota Komisi 2 tuh hadir saja dan nggak pernah lihat fit and proper test. Beberapa. Bukan. Jadi saya luruskan dulu. Contoh saya masuk pada saat pemilihan ORI kemarin. Enggak. Itu bukan ORI, Pak. Enggak, ini contoh. Pada saat kita melakukan fit and proper, tidak ada lobby-lobby, Pak. Semua itu masuk, semua bertanya dan ranking. Ya, bukan hanya ranking aja, ya kan? Artinya apa yang sudah disampaikan oleh pansel ini kita terima dulu untuk sementara. Tapi verifikasi ada dari kita gitu. Bisa saja nanti kita datangin rumahnya. Apalagi Tapi saya izinkanlah saya mengungkapkan pengalaman saya. Kan Abang juga kan baru periode ini juga masuk DPR. Saya sudah 2 kali fit and proper test di DPR Bawaslu itu. Makanya saya nggak mau mendaftar lagi. Tapi saya paham lah panggung belakangnya. Tapi intinya yang ingin saya katakan, kita harus mengurangi defect itu, impact yang buruk itu. Caranya adalah mereka melakukan fit and proper test, ya kan, dan dihadiri oleh seluruh anggota Komisi 2. Kalau memang tidak bisa hadir, harus di BKU-kan. Nah, akhir dari fit and proper test setiap anggota itu, mereka memasukkan kartu suara yes or no. Nah, yes or no-nya itu, ya, dikunci, ya, di lock, tentu dengan pengamanan 24 jam. Nah, pada hari terakhir, ya, tentu kan akan ada 14 kotak dan 10 kotak untuk Bawaslu, ya. Lalu kemudian dibuka. Kalau yang lolos adalah mereka yang yes-nya lebih dari 50%. Nah, kalau misalnya yang lebih dari kalau yang lebih dari 50% tersebut misalnya 8, maka dicari ranking 1 sampai 7. Berarti ranking 8 nggak masuk. Tapi kalau misalnya yes-nya 50% plus 1-nya itu cuma 6 misalnya, berarti ya dimajukan lagi 1 calon oleh tim sel, ya, karena kuota 7 itu belum tercapai. Nah, dengan cara yang demikian saya yakin. Bukan melihat yang bawahnya, kan ada 14, bukan? Kan no-nya kan di bawah 50%, artinya kan mayoritas nggak dipilih oleh Komisi 2 kan. Nah, dengan cara yang demikian menurut saya akan jauh lebih berkualitas fit and proper test-nya, karena mereka akan demonstrate, ya, kemampuan mereka untuk membujuk anggota DPR dan on the spot. Karena masih segar dalam ingatan. Tapi jawaban yes and no itu kan tetap dari DPR juga. Kalau intinya adalah soal kepentingan partai. Kalau seandainya itu dilakukan on the spot, kalau dilakukan on the spot itu jauh lebih mempengaruhi ketimbang itu baru hari ketiga. Karena kalau hari ketiga sudah lupa. Apa yang diomongkan misalnya si X pada waktu itu. Apalagi kebetulan dilalanya anggota Komisi 2-nya waktu itu lagi keluar. Jadi dia nggak pernah nonton sama sekali. Bagaimana memilih orang sama sekali nggak pernah lihat. Tapi itu terjadi benar ya? Anda mengalami ya? Saya mengalami 2 kali. Pak Rufinus. Tapi nggak mewakili lah. Nggak mewakili. Bukan soal nggak mewakili. Ini kan fakta. Hari pertama itu penuh fit and proper test. Hari pertama, ya, itu jam-jam pertama. Tengah itu kosong. Menjelang pemilihan baru penuh lagi. Penuh biasanya. Menjelang pemilihan baru penuh gitu ya. Mau padahal saat fit and proper utamanya di hari pertama, hari kedua itu yang mengeksplorasi tentang ini ya, demonstrasi. Saya kan udah pengalaman. Kebetulan saya pada waktu itu hari nggak perlu dengar, pokoknya waktu pemilihan setelah lobby gitu, Pak Rufinus. Jangan begitu ya, Pak Rufinus ya. Tapi itu mekanisme saya, ya, mekanisme. Namanya usul kan. Bagus. Tapi ini kan waktu kan sebenarnya 3, 4, 5 sudah mendekati juga, 6 baru dibawa ke paripurna, sudah mendekati juga sebenarnya tanggal 12 ya kan Pak. Artinya tidak terlalu jauh lah jaraknya. Tapi kalau misalnya kemudian nanti gambarannya seperti yang digambarkan Pak Rufinus misalnya. Ternyata dari 14 nama itu fit and proper ternyata tidak menghasilkan 7 misalnya. 2 atau 3 misalnya. Misalkan terakhir tanggal 7 kirimkan ke presiden, ke pemerintah. Lah, pemerintah nanti kirim lagi. Kita sebagaimana yang dijelaskan tadi Pak Menteri akan kirimkan lagi. Kita ada stok itu tadi. Sampai memenuhi supaya idealnya adalah 7. Sampai deadline-nya tanggal 12, maksud kita, cukup harapan waktu. kita. Cukup waktu. Sekarang kalau tektok begitu. Coba Pak, kita kan ada Pak yang di luar 14 ini yang sebetulnya kriterianya sudah masuk di kementerian, di anggota pansel. Ya, ranking 15-nya lah ya. Kira-kira kan gitu tadi yang disampaikan. Tapi nggak harus begini. Misalnya, kalaupun sampai tanggal 12 baru terpilih 2 orang nggak ada masalah. Karena kan berapapun yang terpilih mereka lah yang akan
melakukan tugas. Ini kan kolektif kolegial. Jadi tapi yang sebelumnya sudah nonaktif semua. Oh iya dong. Oh iya, jelas. Begitu yang baru ini dilantik, yang lama nonaktif. Gitu. Walaupun cuma 2 tidak masalah. Kenapa? Ini baiknya usulan saya tadi itu ada passing grade-nya. Jadi ketika misalnya mengatakan kenapa si X tidak lolos karena nilai yes-nya kurang dari 50% plus 1. Tapi kalau misalnya model yang kemarin-kemarin dipraktekkan itu nggak ada passing grade-nya. Pokoknya kita suka atau tidak suka saja. Gitu lah. Baik, Ya itu tentu kita hindari ya. Iya. Saya juga ada pengalaman kemarin waktu tim seleksi, waktu fit and proper di lembaga ORI ya. Iya. Kita lakukan seperti yang dikatakan tadi, walaupun tidak dengan kotak ya. Tapi, dalam konteks ini begini, saya ingin tengarai sesuatu hal, bagaimana supaya proses ini berjalan bukan hanya seketika. Kita ingat, kita sedang membahas rancangan undang-undang penyelenggaraan pemilu. Dalam konteks 2019, beban kerja itu banyak. Jadi menambah jumlah komisioner, Pak? Ada keinginan untuk itu, kenapa? Beban kerja ini sangat banyak. Kenapa? DPD, DPRD, DPR, Presiden, itu satu. Sekali serentak. Serentak. Nah, jadi kalau seandainya nanti memang dari pemerintah dengan DPR sepakat untuk menambah, ya kan? Ini kan ya kita tambah aja dengan catatan tentu semua orang yang terpilih belakangan ini harus masuk di dalam pansel yang baru kan gitu. Itu kesepakatan kita dengan pemerintah. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Jadi, harus masuk pansel yang baru. Oh iya, tentu. Karena kriteria yang dibangun yang 14 ini aja kita perlu fit and proper. Ya kan? Apalagi yang buat apa kita fit and proper kalau sudah harus 7 tadi, ya kan? Buat apa lagi? Pilih aja 1/7 selesai. Jadi DPR itu hanya formalitas menandatangani. Revisi undang-undang pemilunya kan selesai kapan sih, Pak? Direncanakan akhir April ini selesai. 28 April gitu ya. Ya, kurang lebih di 2 bulan. Bagaimana Bang Ray? Iya, kita terus maraton dengan hampir tiap hari. Ini Ada warning. potensi bertabrakan tidak misalnya? Nah, Kalau misalnya- ini warning saja ya, dan mudah-mudahan tidak terjadi, walaupun saya yakin terjadi ya. Kelemahan undang-undang pemilu kita selama ini adalah memang proses pembuatannya yang memang kadang-kadang tidak komprehensif cara memandangnya ya. Sehingga ditambal sini ternyata bolong di sini. Nah, padahal kalau kita mau membuat undang-undang komprehensif dan long term ya waktunya juga harus lebih fleksibel ya, dan kemudian keaktifan mereka yang membentuk itu juga harus tinggi. Nah, saya tahu mekanisme kadang-kadang di DPR mungkin yang aktif tuh beberapa orang saja, misalnya 10 berapa orang yang memang paham betul. Nah, yang repotnya itu adalah orang yang baru masuk, ya kan, nggak pernah aktif dalam pembahasan, tiba-tiba menemukan pasal belum baca yang belakang komentar, ya kan? Sehingga kemudian yang terjadi adalah tambal sulam. Terus yang terjadi Pak ya, ada Pak ya? Iya, padahal kalau saya menganggap ada beberapa persoalan yang belum selesai. Contoh misalnya, kita mau menggunakan sistem pemilu apa? Satu, kita mau menempatkan KPU itu sebagai apa? Apakah sebagai regulator, policy maker, atau sebagai implementator? Kita mau menempatkan Bawaslu itu apa? Apakah sekarang itu semuanya diambil prevention, kemudian juga law enforcement? Apakah cuma prevention saja ataukah law enforcement saja? Nah, paradigma berpemilu ya termasuk penyelenggara pemilu ini harus diselesaikan besarannya. Karena besaran ini yang akan menentukan turunan pasal-pasalnya. Tetapi jangan lupa, turunan pasal ini bukan kemudian itu tidak penting karena kita harus korek. Kenapa? Sekarang potensi potensi karena kan katanya setannya di detail ya. Potensi judicial review itu tinggi sekali. Orang tidak mau judicial review sekarang, tetapi nanti menjelang pemilu mulai dilihat tuh kelemahan-kelemahan pasalnya lalu kemudian muncul judicial review. Nah, ini yang saya khawatirkan kalau seandainya kemudian April dalam kondisi seperti ini, kalau saya tanya sama misalnya Pak Rufinus, bagaimana sistem penegakan hukum pemilu kita? Apakah sudah ada bangunan yang solid atau tidak? Bagaimana sistem pemilu kita? Sudah ada pilihan tidak? Saya kira kalau itu belum bisa dijawab sampai hari ini, ya saya tidak optimis bisa menghasilkan undang-undang yang banyak sekali nanti ya. Bisa menghasilkan undang-undang yang cukup solid dan baik ya, komprehensif pada akhir April nanti. Oke, Pak, tapi gambarannya artinya tidak akan ada gambaran ada keluarnya Perpu untuk apa namanya perpanjangan KPU dan lain sebagainya. Kalau itu gitu, bisa dipastikan tidak akan keluar Perpu tentang
perpanjangan untuk anggota KPU sekarang. Karena sudah kita sampaikan pemerintah, Pak Mendagri dengan beberapa kapoksi dan ketua Komisi 2 itu secara internal sudah membahas ini, dan tadi sampaikan Pak Rufinus bahwa tanggal 3, 4, 5 akan lakukan fit and proper test itu. Satu. Yang kedua, untuk mentes kepada masyarakat, kita ini juga punya pengalaman dalam pemilu dari tahun ke tahun, itu kita perbaiki. Bukannya tambah mundur lagi, pasti kualitas kita perbaiki. Mau dari DPT-nya, mau penyelenggaranya, mau semuanya lah. Mari kita sama-sama, aku yakin lah kita ini. Kita kok gitu, teman-teman dari DPR. Kita tunggu kalau begitu nanti hasil revisi undang-undang pemilunya akan seperti apa, apakah memang komprehensif, apakah memang bisa tidak lagi banyak celah sehingga akan digugat nanti menjelang pemilu. Ada yang mau saya jelaskan sedikit tadi. Singkat saja Pak ya. Pernyataan dari Bang Raffi. Memang ini krusial masalah money politik. Proses penegakan penyelenggaraan pemilu ini bagaimana kalau terjadi money politik, kalau terjadi sengketa dan seterusnya. Sudah masuk pembahasan tapi itu Pak? Sudah masuk di dalam pembahasan. Bahkan kita kemarin sepakat kalau urusan masalah TUN itu cukup di tingkat pertama saja. Karena menyangkut masalah hal-hal yang lain gitu. Nah, masalah gakhum, penegakan hukum ini gimana sebenarnya? Apakah polisi? Kemarin saya persoalkan itu. Diberhentikan sementara. Yang diusulkan oleh pemerintah diberhentikan sementara. Loh, mana mau polisi diberhentikan sementara? Baik. Kan gitu. Kita lihat nanti hasil akhirnya seperti apa. Terima kasih Pak Rufinus, terima kasih Bapak-bapak telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News malam ini.